Nah, sekarang kita sudah ada di depan gedung arsitek ya, arsitek UGM. Nah, di belakang saya sudah ada arsitek. Arsitek itu gabung ya, arsitektur sama PWK. Nah, jadi di sini planologi ya, planologi. Jadi arsitek planologi itu planologi di bagian tata wilayah, tata ruang. Arsitek itu lebih ke desainnya. Saya tangkap seperti itu. Nah, jadi di sini jurusan arsitek, geodesi dan sipil itu berdekatan. Nah, kebetulan di sini saya mau bahas yang 3 jurusan tersebut. Nah, di sini ada arsitek, di sampingnya itu ada si geodesi, nah sampingnya sipil. Nah, di dunia kerja, arsitek sama teknik sipil itu sangat berhubungan sekali, sangat berkesinambungan sekali. Apalagi sama geodesi atau geomatika. Nah, jadi geomatika ini istilahnya tata letak atau istilahnya surveyor, titik-titik penentuan koordinat itu ada di geodesi. Nah, sekarang sudah ada di arsitek, sekarang kita pergi ke jurusan geodesi. Yuk kita ke geodesi. Nah, jadi sekarang di belakang saya sekarang sudah ada jurusan geodesi ya. Nah, jadi kan dari arsitek geodesi. Nah, terakhir nanti kita teknik sipil. Nah, geodesi ini jurusan istilahnya untuk di dunia proyek ya. Saya kebetulan suka membahas tentang yang bagian arah ke setelah kuliah kerja, yaitu proyek ya. Yang di pikiran saya cuma satu, setelah kuliah kerja proyek wis ngonotok gitu doang gitu kan. Jadi di proyek itu orang geodesi itu sangat dibutuhkan sekali. Untuk suatu bangunan didirikan, titik pertama, titik untuk membuka lahan pertamanya, kita butuh orang geodesi atau orang geomatika. Istilahnya di dunia proyek itu adalah surveyor gitu kan. Jadi penentuan titik koordinat bangunan yang akan dibangun suatu kontraktor itu butuh yang namanya orang geodesi. Nah, jadi itu baru surveinya, belum ada embel-embel belakangnya, asisten surveinya. Jadi jangan berpikir bahwa jurusan geodesi itu nggak bagus. Itu bagus banget. Semua pembangunan yang ada di Indonesia itu butuh orang yang namanya survei, itu yang basicnya geodesi atau geomatika gitu. Jadi di dunia kerja, geodesi ini adalah peran penting sebelum bangunan dibikin atau jalan, elevasi, itu orang geodesi. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir ya. Yang terakhir adalah jurusan teknik sipil. Nah, di belakang saya sekarang sudah ada bangunan teknik sipil. Kebetulan ini jurusan saya, jadi mungkin saya ngebacotnya di sini agak lebih lama gitu. Nah, jadi jurusan teknik sipil itu berfungsi untuk, nah jadi kalau untuk adik-adik yang SMA apa sih pengennya tamatan ini apa, ngapain gitu kan. Nah, yang pertama, seluruh pembangunan yang ada di Indonesia ataupun di dunia, gedung bertingkat, bandara, jalan, jembatan, apa semuanya, bangunan yang masih berdiri di atas tanah itu pasti dibangun oleh orang teknik sipil. Jadi di teknik sipil itu banyak konsentrasinya. Jadi di teknik sipil itu ada geoteknik, ada struktur, ada air, ada manajemen, ada transport. Di teknik sipil itu ada konsentrasinya masing-masing. Nah, jadi semua itu tajamnya di bidangnya masing-masing. Tetapi di dunia kerja itu orang teknik sipil itu sangat berhubungan sekali sama orang arsitek. Jadi sering bertengkarnya itu biasanya sama orang arsitek. Suatu kontraktor yang bagus ya menurut saya, yang cerdas itu yang bisa menyelaraskan antara arsitek dan teknik sipil. Nah, jadi arsitek maunya kayak gini, sipil maunya kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya mereka sudah sinkron, sudah satu frekuensi, nah itulah bangunan yang bagus kalau menurut saya gitu. Nah, jadi tidak luput juga banyak jurusan yang di sini itu juga ikut andil dalam suatu pekerjaan. Pertanyaannya, apakah jurusan visipol yang lainnya itu bisa kerja di proyek? Bisa jadi. Nah, jadi semuanya itu saling berkesinambungan. Jadi di proyek itu bukan orang teknik sipil tok gitu. Teknik sipil, arsitek, geodesi, apalagi gitu. Enggak, semuanya itu berkesinambungan. Nah, jadi berhubungan semuanya. Orang teknik elektro ada di proyek, ada. Nanti bisa di bagian plumbingnya orang elektro gitu. Nah, jadi di arsitek bagian apa? Engineeringnya. Sipil bagian orang yang engineeringnya juga bisa, komersialnya juga bisa gitu kan, supervisor lapangannya juga bisa. Nah, jadi teknik sipil adalah menurut saya ini adalah jurusan yang spektakuler menurut saya ya. Kebetulan saya tersesat di jurusan yang sangat tepat menurut saya gitu kan. Kebetulan saya di jurusan ini. Mungkin itu, jika ada pertanyaan dari teman-teman semuanya atau adik-adik yang baru tamat SMA, silakan tanya di kolom komentar. Terima kasih.